Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat asar Masjid Sholahuddin rahimahullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sore ini insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan Quran surat An-Naba ayat 37 dan 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari ketika Ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Surat An-Naba ayat 37 dan 38. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, ayat ini menjelaskan lanjutan dari orang-orang bertakwa. Mereka akan mendapatkan jannah, innalil muttaqina mafaza, dan seterusnya. Orang-orang takwa nanti akan mendapatkan surga di akhirat. Nah, siapa pemilik surga? Rabbis samawati wal ardh. Dialah Allah yang menjadi Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi di Quran itu Bapak Ibu, Allah sering menyebutkan Rabbis samawati wal ardh, Tuhan langit dan bumi. Kenapa? Karena banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah itu kekuasaannya besar sekali. Orang karena kesombongannya merasa dirinya hebat, padahal dia baru menguasai secuil dari apa yang diberikan oleh Allah. Jadi supaya memberi efek kejut, maka Allah sampaikan,
Kamu tahu Allah itu siapa? Allah itu yang merajai, yang mengatur bumi, langit, dan antara keduanya. Tuhan sebagai Rob itu kan bisa juga dimaknai sebagai yang mengatur. Jadi bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya itu semua dalam jangkauan pengaturan Allah. Tidak ada satupun yang tidak diatur oleh Allah. Mulai yang makro, yang besar, gugusan galaksi, sampai yang mikro, yang kecil, virus, kemudian bakteri, atau hal-hal yang remeh-temeh, itu semua diatur oleh Allah. Nah, itu namanya bisa mawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang menguasai. Manusia itu seringkali sombong karena dia menguasai sesuatu. Ada satu hal yang unik dalam bahasa Arab kuno. Bukan ada korelasi antara kalimat yang hampir sama, bahkan kalau dibalik-balik. Maka kan ada kajian khusus yang membahas tentang kalimat-kalimat yang mempunyai akar kata yang sama. Jadi umpamanya membaca tentang nafasa. Jadi non vaksin. Nafasa itu maknanya kan nafas. Nafasa itu maknanya jiwa. Nah, uniknya kalau ada kalimat diawali dengan non dan fa, itu selalu isinya ya bisa nyebut nafahom, bisa bernafas. Intinya mengeluarkan sesuatu. Nah, itu kalimat. Terus kemudian ada lagi kalimat, mungkin kali ini dengan banyak tahunya, kalimat jimnon. Jimnon itu kan kalau dibaca tamita, kalau tamita jadi jinnatin, minal jinnati wan nas. Jinnah itu maknanya jin. Tapi kalau dikasih harokat fathah, jannah itu maknanya surga. Kalau dikasih dhammah namanya junnah. Nah, jimnon itu selalu maknanya sesuatu yang tidak empiris, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Jin tidak bisa dilihat mata, surga tidak bisa dilihat mata. Junnah itu maknanya tameng, tapi tameng yang tameng virtual, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, jadi kata-kata itu dipilih oleh Allah tidak acak. Makanya kan ada kitab khusus yang membahas tentang lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu penggunaan diksi dan lafaznya itu diatur sedemikian rupa oleh Allah. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, yang tidak dimiliki oleh kalangan-kalangan lain. Termasuk penggunaan kata-kata Tuhan sebagai pengelola, pengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukan hanya di langit saja, tapi antara keduanya, karena bumi dan langit ini kan ada space, ada ruangan. Nah, ruangan ini kan perlu diatur antara langit dan bumi. Saya pernah menyampaikan di sini kan, antara bumi dan langit itu kan dipisah dengan pintu. Nanti ada pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu ada pintunya. Dan itu ada yang ngatur, ada penjaganya. Bahkan orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati, itu kan ketika nyawa dicabut, nyawa ini kan akan dikirimkan kepada Allah. Nah, ini akan melewati apa yang disebut ma bainahuma, apa yang ada antara langit dan bumi. Sehingga ini akan melewati sesuatu tempat. Nah, kemudian nanti begitu sampai ke perbatasan langit, itu masuk akan ditanya.
Man huwa, siapa dia? Yang ditanya adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Siapa dia? Nah, lalu mungkin ya, saya tidak tahu teknologi malaikat di mana, mungkin sidik jarinya dikasih atau retina mata, saya tidak tahu. Yang jelas canggih lah, malaikat punya database semuanya. Begitu disebut namanya, NIK-nya mungkin, atau NPWP, tidak tahu. Jadi pokoknya disebutnya angka unik yang kemudian akan diketahui. Oh ini sebulan. Lalu muncul semacam ya data-data penting yang ada. Begitu data penting itu dimunculkan, maka pintu langit itu otomatis terbuka jika dia terbukti orang mukmin. Jika dia terbukti orang ahli maksiat atau kafir, maka pintu langit tidak bisa terbuka. Itu otomatis. Dan itu ada dalam Quran di juz 8 ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattah lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang yang mengingkari kufur kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakannya, maka ketika dia mati tidak akan dibuka pintu langit untuknya. Nah, jadi itu ada space, ada ruangan, ada tempat antara langit dan bumi. Nah itu diatur oleh Allah. Ini yang disebut di sini bisa mawati wal-ard, Tuhan yang ngatur langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Jadi yang di antara keduanya ini tidak dibiarkan bebas, tidak bebas. Semuanya diatur oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tahu yang begini ini, betapa maha besarnya Allah. Jadi kita ketika membaca Allahu Akbar, Allah itu gede banget, ya, maha agung banget. Kita yang kecil, kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kekuasaan kita itu sedikit sekali. Ya, kekuasaan kita itu sedikit sekali. Ya cuma manusia itu kan imajinasinya saja yang besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya bisa ini dan itu. Padahal kalau nanti dicabut kekuasaannya oleh Allah, selesai kan? Di surat apa? Surat Al-Imran Allah sampaikan, tu'til mulka man tasya, tu'til mulka man tasya, ikut, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair. Ayatnya Allah sebutkan, tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah melepas, mencabut kekuasaan pada yang dikehendaki. Mungkin kita melihatnya fenomena sekarang di TV, di sosial media, apa banyak beberapa ya, bukan banyak, ada beberapa yang dicabut kekuasaannya. Nah itu kita melihatnya dari perspektif mana? Jangan kalau mukmin melihatnya adalah watan zilul mulka, Allah yang mencabut. Allah yang mencabut. Orang punya kuasa, Allah pokoknya luar biasa. Sekarang tidak punya apa-apa. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Jadi saya dengan itu kan punya kelemahan. Nah, kelemahan itu dipegang oleh Allah. Kalau dalam dunia politik ada istilah sandera politik, you jangan macam-macam sama saya. Nanti kalau macam-macam sama saya, tak buka rahasiamu, selesai kan? Kan saling menyandra. Jangan lari kok. Gusti Allah itu menyandra Anda karena Anda itu punya aib dan Allah gagal punya. Kalau suatu saat Allah berkehendak, waktu dhillu man tasya, maka dia akan diselesaikan itu oleh Allah. Kapan Bapak Ibu, saya yakin di sini itu dibongkar aibnya satu saja selesai. Saya dibongkar aibnya oleh Allah, selesai hidup ini. Orang pada benci sama kita, suami istri gelem dewi-dewi. Nah,
itu diatur semua oleh Allah. Allah itu mengatur itu semua. Itu wa bis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maka jangan khawatir urusan yang sudah diatur oleh Allah. Kita itu kan makhluk, namanya aja makhluk. Makhluk itu kan ciptaan. Ya, namanya ciptaan. Tergantung jenengan kalau bikin robot. Ya, bikin robot. Itu kan jenengan yang mengatur. Ini robot mau saya fungsikan itu apa? Jenengan bikin program di komputer. Ini mau saya buat apa? Itu kan tergantung kreatornya. Nah, kreatornya itu Al-Khaliq namanya, yang mencipta. Kalau jenengan itu begitu, harus sadar. Oh, berarti kita itu diatur. Makanya kita disebut Muslim. Muslim itu apa? Tunduk sama aturan. Salama salimah Muslim itu maknanya tunduk patuh pada aturan Allah. Karena Allah yang bikin kita, Allah yang mengatur dunia langit, Allah yang mengatur antara langit dan bumi, dan Allah yang mengatur apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Makanya Muslim, al-muslimu al-inqiyad, orang yang tunduk pasrah. Mukmin itu begitu, Muslim itu begitu. Tipikalnya apa? Manut. Cuma manutnya sama Allah, bukan sama hawa nafsu. Tunduknya pada kebenaran. Tunduknya pada kebenaran. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak tunduk kepada kebenaran, ketika kesalahan terungkap, orang akan cuci tangan. Orang akan cuci tangan. Kemarin itu kan ada sidangnya Baradae. Nah, di sidang itu kan dia mengatakan, saya diperintah meninggal. Tapi yang perintah cuci tangan. Enggak, saya hanya perintah menghajar. Jadi kan bisa bayangkan kalau itu di akhirat gimana juga. Anda diperintahkan melakukan sesuatu dan itu salah, lalu yang memerintahkan katanya nanti aku yang tanggung jawab ya. Dah santai aja, kamu yang lakukan. Saya punya power. Dah, selesai. Di Quran itu udah ada loh Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Baqarah itu udah ada. Model kasus begitu itu udah ada. Bukan itu tentang ya. Jadi Allah sudah sampaikan itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 3, juz 2. Jadi Allah sebutkan suatu saat nanti manusia itu akan berlepas diri dari orang lain. Ittaba'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ini konsep kenapa kita itu tunduk pada kebenaran ini. Iltaba'u alladziina tubi'u, ingat ketika orang yang diikuti berlepas tangan dari yang mengikuti. Anda mengikuti orang sesuai dengan perintahnya, lalu dia lepas tangan. Lepas tangan. Dia kemudian menyesal. Lau anna lana karratan, seandainya ada kesempatan kedua hidup lagi di dunia, maka kami akan mengatakan, saya berlepas dari Anda sebagaimana Anda berlepas dari saya. Tapi saya Bapak Ibu, penyesalan selalu datang belakang. Jadi penyesalan selalu datang belakang. Walaupun kalau dalam konteks kasus kemarin, kasus itu masih di dunia, kalau mau tobat masih ada kesempatan. Dan nanti kalau di akhirat. Makanya Bapak Ibu, konsep Muslim itu adalah tunduk pada kebenaran. Tunduknya pada kebenaran. Kita mengikuti perintah orang, jika benar, yes. Kalau tidak benar,
Ya terserah, kalau Anda mengikuti, Anda tidak bisa mengatakan, oh dosa saya ditanggung sama yang dulu saya. Betul, tidak bisa. Kalau ada yang menjamin kamu lakukan ini, nanti saya yang tanggung jawab. Bohong. Jika itu sebuah perbuatan dosa. Nah, disinilah pentingnya kita punya sisi-sisi kemusliman, ketundukan kepada kebaikan dan kebenaran. Jadi kita tahu Allah yang ngatur ini semua, kita tinggal manutnya sama Allah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ar-Rahman. Siapa yang kasih surga kepada orang muttaqin? Dialah Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Memberi, Allah yang menyayangi semua hambanya, mulai dari sebelum dilahirkan sampai nanti ya manusia sampai ujungnya di mana kita tidak tahu. Ujungnya di mana? Allah. Yang jelas Allah menyatakan dirinya sendiri, saya itu Rahman, saya itu pengasih. Jadi kalau ada orang yang ngasih orang lain, nah itu sifat Rahman. Rahmani Allah itu 1% di dunia. Rahimnya Allah itu 99%. Jadi pembagiannya ini, kasih sayang Allah itu diberikan di dunia sebanyak 1%. Yang 99 nanti dibagikan di akhirat. Nah, rahman Allah yang 1% yang di dunia ini ternyata sudah bisa memberi efek yang dahsyat. Ada anak ayam diganggu sama manusia. Induknya malah itu adalah ciptaan dari sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada induk ayam. Ada orang tua, anaknya sakit, dia tidak bisa tidur. Dia mikir karena kasih sayang yang dia miliki, maka itu bagian dari rahmani Allah yang disebar di alam dunia. Kita kasihan melihat ini orang kasihan, dia sudah tidak makan 3 hari. Ada timbul kasihan, mesake. Lalu kita menyayangi dia, kita membantu dia, itu muncul dari sifat rahmannya Allah. Itu di dunia sudah begitu. Nah, nanti di akhirat kayak apa itu? 99. Nah, Rahman Allah gratis, Rahim Allah berbayar. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kasih sayang Allah di muka bumi ini sifatnya gratis. Sehingga di muka bumi ini Allah tidak peduli siapapun Anda, mau Anda muslim, kafir, Anda ahli maksiat, Anda ahli ibadah, rahmat Allah dikasih semua. Bahkan iblis pun dikasih fasilitas sama Allah. Iblis itu fasilitasnya banyak loh Bapak Ibu. Dia minta umur panjang, kasih. Dia minta akses ke dalam diri manusia, dikasih. Loh, tidak mudah untuk mengakses diri manusia itu. Tidak mudah, dikasih dia. Dia minta kemudahan masuk lewat majoda, aliran darah, dikasih itu fasilitas. Lalu dia minta tidak usah untuk makan minum, tidak usah naik HP, ngecas, tidak perlu, dia tidak perlu, tidak kayak Dracula. Dracula itu kan kalau malam kan dia keluar, tapi kalau siang kan berani. Ini aksesnya boleh setiap malam 24 jam. Akses tertinggi itu diberikan kepada siapa? Coba kalau jangan punya data, siapa yang paling berhak untuk akses data itu? Iblis dikasih data, dikasih fasilitas untuk itu. Bahkan dulu sebelum Quran turun, sebelum Nabi Isa turun, akses iblis itu 100% ke langit. Nabi Isa turun, aksesnya tinggal setengah, 50%.
Al-Quran turun, akses ke langit ditutup. Jadi dulu itu iblis punya akses ke langit. Oh, jagoan ini. Bayangkan, akses kemana-mana dikasih. Itu karena Allah sifatnya Allah. Padahal itu musuhnya Allah. Allah sudah sampaikan, kamu nanti masuk neraka. Oke, siap Gusti. Saya hargai keputusan jenengan. Saya akan jalankan keputusan jenengan masuk neraka. Tapi izinkan saya budak manusia. Monggo. Saya kasih fasilitas, silahkan. Loh, luar biasa ini. Itu rahmatnya Allah. Iblis saja dikasih. Iblis tidak butuh makan. Iblis itu hanya sifatnya dikit, Bapak Ibu. Sifat iblis itu dikit. Budaya iblis itu dikit. Beda sama Allah dengan budaya kan. Iblis tidak butuh prestis. Iblis tidak butuh pengakuan. Iblis tidak butuh makan. Iblis tidak butuh minum. Iblis tidak butuh tempat tidur. Enak kan? Enak. Tidak butuh semua. Artinya dia hanya fokus duduk. Hanya fokus ke situ. Dan itu fasilitas. Maka Allah biarkan ada di dalam Al-Quran. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khayrika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Surat Al-Isra juz 15. Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika. Silahkan kamu berdaya semua manusia, kata Allah. Silahkan. Bisautika, dengan suara indah. Nah, iblis punya suara indah yang ditempelkan kepada, mohon maaf, penyanyi-penyanyi erotis, suara-suara memukau manusia, itu ditempel sama setan. Itu namanya bulan seribatin bikhairika wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Terus kemudian dia punya bala tentara yang berkuda, yang lain itu punya. Kenapa begitu? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kamu boleh mengakses dan boleh nyampur, boleh musyawarah, boleh bekerjasama dengan harta dan harta yang digawe sarana oleh iblis untuk menjerumuskan manusia. Nah, itulah Allah Rahman memberi anugerah di dunia ini pada siapapun yang dikehendaki dan gratis. Akses semuanya digratisi oleh Allah. Nah, yang berbayar itu akses di akhirat, namanya rohim. Makanya yang gratisan ini monggo dimanfaatkan untuk membayar yang tidak gratis. Jadi ini masih promo Bapak Ibu. Nanti kalau dia mati berbayar. Dengan melewetkan wis mati berbayar. Saat ini mobilah dan insya Allah menyediakan semuanya fasilitas Tuhan. Nah, ini rahmat Allah Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Hak untuk khitab. Khitab itu apa? Khitab itu ngomong. Khutbah itu ngomong, dan sama khitab. Mukhatab itu teman ngomong. Jadi orang yang diajak berbicara, audien itu namanya mukhatab. Khutbah. Khutbah itu ngomong. Akhatab itu ngomong. Layak diguna minhu khitaban. Isu itu Bapak Ibu di akhirat. Okay. Orang tidak punya kepemilikan apa ya? Tidak punya hak berbicara. Karena mulut kan pada dikunci. Mulut pada dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan sih ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi, mulutnya diam, maka tidak bisa ngomong. Nah itu nanti gambaran di akhirat begitu menurut Allah di surat An-Naba ayat 37.
Nah, yang ayat 38-nya, yauma yaqumu wal malaikatu shoffa. Pada waktu itu berdirilah Rauh. Rauh itu siapa? Makna Rauh banyak. Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan makna Rauh yang ada di sini banyak ya. Saya sebutkan, saya kutip beberapa ini. Yauma yaqumu, Rauh pada berdiri, bersop-sop, berjajar-jajar, berbaris. Nah itu apa? Sebagian ulama mengatakan, termasuk salah satunya adalah Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa ini adalah awalnya Bani Adam. Anak cucu Adam nanti berbaris rapi, sof-sofan. Ya. Terus kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah makhluk Allah seperti Bani Adam, tapi bukan Bani Adam dan bukan malaikat. Nah, tidak tahu ini makhluk model apa, mungkin makhluk model baru. Terus kemudian ada yang mengatakan, yaitu Imam Sa'id bin Jubair, bahwa Rauh adalah Jibril. Nah, ini berarti disamakan dengan surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim. Di situ Rauh maknanya adalah Jibril. Makanya orang Kristen kan memaknai Roh Kudus. Nah, kita Rauh itu siapa? Nah, ini Roh yang ada itu bisa Bani Adam, bisa malaikat Jibril, bahkan bisa Quran dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu mereka dikumpulkan sof-sofan. Jadi sof-sofan itu berdiri, terus kemudian berbaris secara, makanya ini disebut sof. Sof itu baris. Oke. Nah, kesunahan ketika sholat adalah meluruskan sof. Yang kedua merapikan. Jadi lurus dan rapi itu dua hal yang berbeda. Kalau lurus, insya Allah 90% lurus Bapak Ibu. Kenapa? Karena model masjid kan ada ini kan, ada apa itu warna ini kuning ini. Nah ini kan tempat kaki. Kaki ini kan juga kecil. Nah masalah rapat itu para ulama itu di mana? Ada yang mengatakan rapat itu ukurannya ini baru. Ada yang mengatakan rapat itu ukurannya kaki. Nah ada sebagian yang mengatakan begini, rapat itu ukurannya sujud. Karena memang ini agak menjadi perdebatan. Saat ini ya, nek jenengan rapatnya pakai baru. Sujud itu sunahnya bagi laki-laki bagaimana caranya? Ya betul. Apa jadi ini? Kan? Maksudnya bergagah apa sih? Ya, pokoknya melebar. Kan begini kan? Nah, begini ini kalau jenengan mepetnya di sini, itu pasti sotek-sotekan kalau kadang buat jajar mawon. Pasti tidak bisa begini, jenengan mesti ini sujudnya. Kenapa? Karena ini dengan temennya kan template. Itu kalau softnya rapat banget, pasti sujudnya tidak bisa begini. Maka para ulama kemudian memberikan toleransi itu sebuah pokok. Sing urusan rapat itu dilihat dalam banyak aspek. Tapi nek kencengnya sebentar, nek rapat kan tidak bisa jadi rapat. Nah, jadi yang namanya rapat itu bisa dilihat dari banyak sisi. Itu namanya soft barisan. Makanya kalau jangan kalau usah geger, wah, adu-adu, alasannya physical distancing. Ya physical distancing macam kulino bingung, kulino. Jadi artinya kita itu kan harus melihat sesuatu secara proporsional. Nah, malaikat itu dikenal softnya rapi. Nah, umat Islam diharapkan softnya rapi. Diharapkan begitu. Tapi kalau tidak rapi gimana Pak? Ya tidak dosa. Cuma pahalanya kalau sholat jamaah tidak jadi 27.
Jadi ada faktor berubah jadi 26. Kenapa? Karena softnya adalah jadi pada jamaah 27 itu kan tidak gelondong 27, itu ada item-itemnya kan. Nah kalau itemnya tidak terwujud ya berbuah. Makanya sama-sama sholat itu ada yang 27, ada yang 26, ada yang 25. Yang masbuk dengan yang ikut imam dari awal beda, ada penilaiannya sendiri. Dan itu penilaiannya jelimet. Terus pokoknya tim AC Solo malaikat itu atau tenang enggak. Setiap individu itu dicek banget. Mana. Nah, ini namanya soft. Nah, nanti di akhirat manusia atau malaikat ini berdiri soft berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman, dan malaikat tidak diizinkan ngomong kecuali yang sunnah. Tidak boleh ngomong kecuali yang diizinkan ngomong oleh Allah. Maka diam semua. Jadi sepi Bapak Ibu. Sobat orang ngomong ngopi. Tidak ada orang tetap. Begini bulan rasa ini tidak ada. Tidak ada. Karena dilarang ngomong. Semuanya diam. Padahal ratusan miliar orang diam. Diam semua. Yang dibolehkan ngomong hanya yang diizinkan. Dan yang diizinkan itu tidak banyak. Yang diizinkan tidak banyak. Dan begitu mereka diizinkan ngomong, waqala shawaban, mereka akan ngomong yang shawab. Apa itu shawab? Shawab benar sabun. SOAP sabun. Shawab, wallahu a'lam bishawab. Shawab maknanya benar. Shawab itu maknanya benar. Nah cuma kan dalam mengatakan benar itu bisa shawab, bisa hak. Kalau hak itu lawannya batil. Tapi kalau shawab lawannya bukan batil. Beda. Kalau shawab itu benar, yang lawannya bisa pula benar. Tapi belum tentu batil. Sesuatu itu kan belum tentu berlawan. Belum tentu berlawan. Jadi kadang ada yang baik, setengah baik, kurang baik, tidak baik. Tapi itu tergantung setiap hal-hal yang kaitannya dengan syariat itu jangan dibuang-buang. Oh kalau tidak hak berarti batil, udah begitu. Udah begitu. Jadi ada yang soheh, muqabil soheh boleh ada yang soheh, ada yang asoh. Asoh itu lebih soheh. Itu istilah-istilah begitu harus kita pahami. Ya kita tidak gampang mengkopis sesuatu yang bukan wilayah kita. Jadi mereka hanya akan ngomong yang benar saja. Itu namanya ngomong soal, ngomong benar. Qaulan sadida dalam bahasa Quran. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ucapan yang benar. Nah, ucapan yang benar itu membawa pada kebaikan menarik orang masuk surga. Maka latihanlah ngomong sih. Jangan suka ngomong yang luas, jangan suka ngomong yang isinya dosa, jangan suka ngomong yang isinya tidak benar. Pilihlah apa yang akan kita jalan besok di akhirat. Waqala shawaban, ngomong yang benar. Oke, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dua ayat 37 dan ayat 38. Kalau boleh saya ambil beberapa poinnya. Yang pertama, Allah Tuhan yang mengatur langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya. Jangan takut kita tidak termasuk yang diatur, kita termasuk yang diatur. Allah Maha Besar, kebesaran Allah tidak bisa kita tandingi, maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa wah, kita tidak boleh merasa hebat. Poin kedua, Bapak Ibu, Allah mengatur semuanya. Nah, tidak ada yang bisa ngomong, tidak ada yang punya kekuatan ngomong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Maka ngomonglah yang benar, mumpung kita masih boleh ngomong sembarangan. Jangan kembali, mumpung boleh ngomong sembarangan, tak ngomong sampai nanti, karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas ucapan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Muslim adalah orang yang
tunduklah pada aturan Allah. Kalau ada yang mengajak memerintah kita untuk sesuatu yang tidak benar, lalu dia menjamin bahwa saya akan menanggung, kita tolak, kita katakan itu bohong. Karena faktanya orang ketika terbukti salah atau diduga salah, dia akan cuci tangan, lepas tangan, tidak mau tanggung jawab, jangan mau jadi korban. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.